Halo guys, ketemu lagi sama gua di Emi Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Nuti Kidul, Tiwetan, Tigirang hadir sini semuanya. Karena pada video kali ini, gua akan ngebahas film action yang berjudul Spencer Confidential. Film ini bercerita tentang seorang mantan polisi bernama Spencer yang berusaha menguak kasus pembunuhan polisi korup. Seperti biasa, tanpa baik pebacot, gunakan headset, atur posisi rebahan, jauhi keramaian, dan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Spencer dan rekannya Driscoll. Mereka datang ke rumah Kapten Boylan untuk menanyakan kasus pembunuhan yang ditutupi oleh si Kapten. Ketika masuk rumah, Spencer melihat istri si Kapten babak belur. Hal itu membuat Spencer emosi dan langsung menghajar si Kapten. Akibat dari kejadian itu, Spencer pun dipecat dari kepolisian dan dia dipenjara selama 5 tahun. Di penjara, terlihat Spencer sedang berbincang dengan tahanan lainnya yang bernama Scoop. Spencer yang sebentar lagi akan keluar penjara didatangi oleh para tahanan yang disuruh seseorang untuk menghabisinya. Akhirnya, keributan pun terjadi. Can't be from the guys in here. They like me, right? Did you just kick me, bro? Singkat cerita, Spencer akhirnya keluar penjara. Ia dijemput oleh sahabatnya bernama Henry. Tiba-tiba, datang pacarnya juga yang bernama Cici untuk menjemputnya. Di sini, Spencer tidak siap menemuinya karena si Cici ini galak pisan dan pasti akan menghajarnya karena telah meninggalkannya. Mereka pun sampai di rumah Henry. Rekan Spencer bernama Driscoll datang untuk menjenguk dan memberikan sebuah hadiah. Driscoll berkata bahwa di kota ini beberapa polisi korup masih mengincarnya. Cops around here love to put a mark on you. So look, you know I get in a half. Sad Irene and the boy. Ketika di kamar, Spencer kaget karena di sana ia harus berbagi kamar dengan seseorang yang bernama Hawk. Look, you said I'd have my own room. Hope doesn't know each other. Scene berpindah ke si Kapten mantan atasan Spencer. Di sana, si Kapten mendapatkan telepon dari seseorang yang menyuruhnya datang ke pangkalan bis. Setibanya di sana, tiba-tiba Dad, what happened? si Kapten pun mati dikeroyok orang tak dikenal. Di sebuah bis terlihat seorang wanita bernama Latitia. Ketika hendak masuk rumah, ia melihat mobil suaminya terparkir di sana. Ketika diperiksa, ia pun kaget karena suaminya sudah tewas di dalam mobil tersebut. Ternyata, suaminya itu seorang polisi bernama Terence, sekaligus rekan kerja dari si Kapten. Di tempat lain, Spencer yang baru bangun tidur terkejut melihat berita tentang tewasnya mantan kaptennya itu. Tak lama, Driscoll datang menanyakan di mana Spencer berada ketika si Kapten terbunuh. Henry pun menjawab bahwa ia berada di rumah dengannya. Tucked him in myself. Not only that, he's got a roommate that was. Ex-con. I'm living your dream life, you piece of shit. Get in the car, man. Singkat cerita, Spencer pergi ke tempat belajar mengemudi truk. Di sana ia terpukau dengan sebuah truk yang seperti transformer. Beautiful truck. Yeah, she is. Her name is Black Betty. Ketika kelas dimulai, Spencer penasaran siapa yang membunuh Kapten Dolan dan mengapa. Questions? Any questions? Lalu, Spencer datang ke tempat latihan tinju yang dimiliki oleh Henry. Di sini, Henry meminta agar Spencer melatih teman sekamarnya Hawk. You're a fighter, right? You gotta be able to control yourself. Ketika sedang melatih tinju, tiba-tiba Sisi datang. Di sini, Sisi langsung melabrak Spencer karena tidak memberi kabar setelah keluar With no penjara. ring, going up there every week so we can have riveting talking to you. I'm a very successful small business owner. Never want to see you again. Kembali ke rumah Henry. Di sana, Spencer terlihat menyaksikan berita tentang kematian detektif polisi bernama Terence.
Penyelidikan mengungkap bahwa Terence lah yang membunuh Kapten Doylan. Lalu, ia bunuh diri dengan senjatanya. Spencer yang mengenal Terence polisi baik tidak percaya akan hal itu. Melihat istrinya menangis dan tidak percaya dengan kesimpulan polisi, membuat Spencer memutuskan untuk mengungkap kasus pembunuhannya. Keesokan harinya, Spencer menemui Letitia. Di sini Letitia bercerita bahwa suaminya itu polisi jujur yang tidak menyukai Kapten Doylan. Semalam sebelum tewas, Terence menelepon akan bertemu rekannya bernama Scott di sebuah bar bernama Slam Tea. Malamnya, Spencer mendatangi bar itu untuk menemui Scott. Terlihat beberapa polisi di sana tidak menyukai kedatangannya. Ketika Spencer berbicara dengan Scott di toilet, beberapa polisi masuk dan yang terjadi adalah... I never got the chance. Jesus Christ. Thank you. Spencer pun dilempar keluar bar oleh mereka. Di sana, Spencer melihat CCTV sebuah toko yang mengarah ke bar. Lalu, ia masuk ke toko tersebut dan meminta harddisknya. Go. Di rumah, ia dan Hawk memutar hasil rekaman CCTV tersebut. Di sana, terlihat Terence dijemput di depan bar oleh sebuah mobil sport kuning. Sementara, mobil yang Terence gunakan dibawa oleh orang lain. So they all left together. Lalu, Spencer memeriksa lokasi terbunuhnya si Kapten untuk mencari barang bukti. Setelah itu, dia menemui Driscoll dan mengatakan beberapa keganjilan atas kematian Terence dan Doylan. Di sini, ia juga bertanya pada Driscoll apa sudah memeriksa TKP pembunuhan. Driscoll bilang bahwa dia belum ke sana dan kasusnya sudah ditutup. Di sini, Spencer tahu bahwa Driscoll berbohong. Karena di TKP, Spencer menemukan tusuk gigi yang biasa digigit oleh Driscoll. I gotta get back to work. I ain't getting no younger. Di sebuah kafe, terlihat Spencer dan Hawk sedang berbincang tentang masa lalu Hawk. Ketika hendak pulang, mereka melihat mobil sport kuning yang dilihat di rekaman CCTV. Lalu, Spencer langsung mengejar mobil itu. Spencer tidak berhasil mengejar mobil itu dan pulang dengan baju rombeng akibat gigitan anjing. Lalu, ia datang ke tempat Henry dan melihat sinis kepada Hawk karena ia tidak berusaha membantunya. Namun, ternyata Hawk melihat plat mobil tersebut dan memberitahu Spencer. 89053 QG. Pretty good. Lalu, Spencer mendatangi Samsat Kabupaten Boston untuk mengecek pemilik mobil tersebut. Ternyata, pemilik mobil kuning itu ialah seorang atlet. Ia adalah seorang mafia sekaligus penjahat bayaran. Spencer mengenali sang atlet karena dulu ketika masih bertugas, si atlet pernah terjerat kasus pembunuhan seorang aktivis yang kasusnya ditangani olehnya. Ternyata, si atlet dilindungi oleh Kapten Bolen, yang dimana pada saat itu kasusnya ditutup oleh si Kapten. Hal itu pula yang membuat Spencer kesal dan menghajar Kapten Bolen hingga akhirnya dipenjara. I was just sitting on it. Is Newski's murder? Because you should be, but you're burying him. Why? But I knew he was covering something up. Piece of shit. Tape of Gloria Wisniewski being murdered in a parking lot. The tape that you're burying. Fucking disgrace. What are you gonna do? We're gonna blow this whole shit open. Keesokan harinya, ketika mobil kuning itu pergi, Spencer mengikutinya. Fat boy's on the move. Terlihat ia parkir dan turun membawa tas berisi uang ke dalam sebuah gedung. Tak lama dari itu, keluar seorang polisi yang menghajar Spencer di dalam bar. Ia membawa tas berisikan uang yang dibawa oleh si atlet tadi. Di sana terlihat juga ada FBI yang sedang mengawasi mereka dan meminta pada Spencer agar menghubunginya jika tahu sesuatu. Germane to my investigation. What investigation is that? Spencer pun kembali melanjutkan misinya. Kali ini ia kembali ke penjara untuk menemui Scoop. Ia bertanya siapa yang memerintahkan mereka untuk menyerangnya.
Karena ancaman yang diberikan oleh Spencer terhadap istri Scoop, akhirnya ia pun memberikan sebuah nama yaitu Wonderland. Spencer mendapat info dari seorang wartawan bahwa Wonderland adalah tempat yang akan dibangun kasino dan area perdagangan narkoba oleh geng Treated, polisi kotor, dan politisi besar. Sorry about that. Di tempat pemakaman Kapten Doylan, terlihat Driscoll sedang berbincang dengan temannya. Ternyata, ia termasuk dalam polisi kotor tersebut. Driscoll menyadari bahwa Spencer telah tahu banyak dan memerintahkan rekannya untuk menghabisinya. Sometimes you gotta just kill a cat. Kemudian Spencer datang ke restoran untuk memesan makanan. Sedangkan Hawk terlihat goyang sambil mendengarkan musik dangdut. Di sana terlihat beberapa gangster masuk ke restoran dan tiba-tiba mereka sadar Henry akan menjadi ancaman pembunuhan. Akhirnya, mereka menumpang tinggal sementara di rumah Cissy. Is this your house or a piano? Get my business out of it. I expected more from you. You're supposed to be his mentor. Oh, Jesus. You are an enabler. Letitia yang pulang ke rumah kaget melihat rumahnya berantakan. Lalu, ia menelepon Spencer. Spencer menanyakan kepada Letitia apa yang mereka cari di rumahnya. Letitia pun memberikan sebuah rekaman yang dikirimin oleh suaminya sebelum terbunuh. Rekaman itu berisi percakapan Terence dan Doylan. Dalam rekaman tersebut, Doylan berbicara tentang uang suap yang diberikan geng Tritios kepadanya untuk perizinan kasino. Gangster itu bekerja untuk Driscoll, yang dimana ia juga menjalankan bisnis narkoboy. I will tell you that once I... Terungkap juga di sini pelaku pembunuhan Doylan ialah Driscoll. Ia membunuh Doylan karena menganggap ia pengkhianat dan membuat alibi seakan-akan Terence lah yang membunuhnya. Lalu Spencer menemui Driscoll dan menyarankan agar ia menyerahkan diri ke FBI karena semua bukti sudah ada padanya. Yeah, get hurt. You do your time like a man. Get the fuck out of here. Lalu rekaman tersebut diserahkan ke FBI. Namun, FBI mengatakan bahwa bukti ini tidak cukup untuk menangkap Driscoll. Di sini Spencer tidak menyerah. Ia menemui si atlet untuk menanyakan tentang pengiriman narkoboy. Spencer bertanya kapan dan di mana pengiriman narkoboy itu. Berbekal informasi yang didapat, semua mobil yang menuju Wonderland dihentikan oleh Spencer dan Hawk. Di dalam mobil itu terlihat banyak sekali narkoboy. Okay? Oh my god, you got blood all over you. Let me see. Yo no quiero problemas. Yo no quiero problemas. Forgot one in the back. You motherfuckers is dead. Shit. This is how the cops are buying their way into Wonderland. Jesus Christ. Ketika pulang ke rumah Cissy, tiba-tiba Spencer mendapat telepon dari Driscoll. Ternyata, Driscoll sudah menyandra Henry dan menyuruhnya datang ke Wonderland untuk melakukan pertukaran antara Henry dan mobil itu. Lalu, Spencer dan Hawk pun menyusun strategi untuk menyelamatkan Henry. With a shotgun. Spencer does your taxes. Okay. Terlihat para gangster dan polisi korup sudah berkumpul di Wonderland untuk menunggu Spencer. Lalu, Cissy datang terlebih dahulu untuk melihat keadaan Henry. Who's running point on this shit show? Degenerates, this is how you treat an old man, a poor mentally I can't fucking tell you that. Oh. Lalu, Spencer dan Hawk pun datang. Mereka berdua pun berhasil mengalahkan semua gangster, dan yang tersisa hanyalah Driscoll. Setelah Driscoll dibogor oleh Spencer,
FBI pun datang menangkap para penjahat di sana berikut barang bukti ribuan narkoboy. Dan film pun berakhir. Breaking news. A charges of corruption and racketeering. Alright guys, bagaimana menurut kalian alur film Spencer Confidential ini? Menurut gua sih filmnya lumayan seru. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini ialah kebenaran pasti terungkap meskipun dengan kebohongan yang sangat sempurna. Lebih sempurna lagi jika kalian like dan subscribe channel ini. Atas perhatiannya gua ucapkan hatur nuhun, tara thank you semuanya.